الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه آمين يا رب العالمين. Halaman sertuh put baris ke-15 dari Ra'yub katakil sertuh put baris ke-15 dari Ra'yub lam kurung katakil. Katakil dikehendaki sabda Nabi itu akan ayat ini dan yang seumpamanya di dalam Quran firman Allah Ta'ala. Ini tentang pembahasan sambungan ilikut bahwa Allah Ta'ala menegur para nabi-nabinya dan juga menegur para rasul-rasulnya dengan sedikit saja kesilapan, sedikit saja kesalahan, ditegur oleh Allah dengan teguran-teguran yang berat. Nyo pembahasan supaya timoh rasa khuf dum para nabi ditegur oleh Allah Ta'ala, para rasul ditegur oleh Allah Ta'ala. Teguran Allah Ta'ala keras teguran. Cuman hanjut kita tak anggap rasul itu mengerjakan dosa. Bet tak anggap lagi nyan. Lagi likut kan cerita Nabi Yunus dengan kebuah Nabi Yunus yang iut dalam perut engkut sehingga dalam perut engkutnya berzikir dengan kalimah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin, sehingga gekeun oleh Allah Ta'ala sehingga Yunus itu tidak mengingatku di dalam perut engkau dengan zikir tersebut, sungguh jih akan lum penjarakan entah tu uruk kiamat. Kalian kiban ancaman Allah. Berat-berat hat ancaman Allah. Nyo guna pegah pulam yang getanyo urung kan maksum, kan urung terpelihara daripada dosa-dosa. Berat hat lom pada ga ancam oleh Allah Ta'ala. Jadi kata kil, ada pendapat para ulama menyatakan dikehendaki sabda Nabi itu akan ayat ini, iaitu kena ayat wastaqim istaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tataghaw innahu bima ta'maluna basir, innahu bima ta'maluna basir. Jadi ayatnya iaitu ayat ilm. Jadi ayat-ayat tersebut nyokonyo ayat yang lagi maksud dalam hadis Rasulullah, yaitu di mana nanekun yaitu oleh Rasulullah bahwa mulai dari Nabi-Nabi Adam sampai Nabi Muhammad juga ada teguran-teguran daripada Allah. Bacu gepubuk kesalahan getegur aju, bacu gepubuk getegur aju. Padahal dalam akidah iktikad getanyo hanya tak anggap itu suatu kesalahan yang dikerjakan oleh mereka. Tetapi begitulah cara Allah supaya getanyo menjadi khauf, menjadi takut kepada Allah Ta'ala. Nya kena pegah. Lagi Nabi Adam diusir dari surga, dipinah oleh Allah dari surga kena dengan sebab makan buah kayu terlarang. Padahal awai-awai le penciptaan tigolong penciptaan Nabi Adam kali kepegah bak malaikat bahwa nenek ciptakan khalifah di atas bumi. Di mana kebah oleh Allah dalam surga. Itu kan sebab sagai. Oleh alam firman Allah Ta'ala gekeun wastaghfir li dzambik. Wastaghfir li dzambik, dan ampun, minta ampun bagi dosa kamu. Laki ampun legata terhadap dosa gata. Cuma hana gepegah sagaino teguran Allah Ta'ala terhadap Nabi Muhammad tentang kesalahan apa. Nya kah hana keciket dan tanya pun bet dianggap na salah dalam akidah haji. Sebab kekurangan bacut mentang gepubut li para rasul nyo dianggap itu suatu kesalahan. Padahal kan kesalahan menyelam anggapan getanyo, dalam itikad getanyo. Hingga dikarunianya Allah Ta'ala atasnya dengan ampun, sehingga Allah lagi yang ditegur oleh Allah Ta'ala keputren dalam ayat yang lain bahwa Nabi itu telah diampuni dosanya. Maka firmannya wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak alladzi anqadha dhahrak. Yang keputusan ayatnya duduk genak nyatakan bahwa rasul itu telah diampuni dosanya. Pun mudah hilai duduk kepegah kagak ampun dosa. Lagi Nabi Daud ilikut kan cerita Nabi Daud
Nabi Adam, nabi-nabi lain duduk geputan ayat Quran, kenyatakan geputan ayat wahyu Allah, firman Allah bahwa mereka telah diampuni. Dan kami buang daripadamu dosa kamu yang memberatkan belakangmu. Itu kata Allah, yaitu telah kami hapus akan dosamu daripada tulang punggungmu. Artinya hanali beban dosa yang kena pegah. Yang pun berdosa duduk kagak pegah hanali beban dosa, ya, nyamanan. Dan lagi firman-Nya, artinya nekeun oleh Allah dalam ayat yang lain, liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Diampuni Allah bagimu akan dosa yang telah terdahulu daripada dosamu dan barang yang kemudian. Jadi ayat yang selanjutnya yaitu menyatakan bahwa Allah kagak ampun dosa Nabi Muhammad, dosa yang lewat dan dosa-dosa yang akan datang. Oleh ayat tersebut, dan adalah Nabi SAW kemudian daripada demikian itu sembahyang malam hingga bongkok dua kakinya, hingga bengkak dua kakinya. Olehnya oleh ayat bahwa Rasulullah ini telah diampuni dosanya, dosa yang telah lalu dan dosa yang akan datang. Watenyan ke Rasulullah hana prele juga ibadat, sabi juga ibadat sebagai ungkapan syukur kepada Allah Ta'ala. Sebab Allah menyatakan ampunan kepada beliau, maka dikatakan baginya, makna dikatakan baginya, na urung tanya mbak Rasulullah mah ada berasa salah satu orang tanya yaitu Siti Aisyah, kan pernah ditanya mbak Rasulullah kala Nabi kesemayang sampai bengkak kaki-kaki ke putra ditanya mbak Rasulullah, adakah memperbuat ini ya Rasulullah, dan saya telah mengampuni Allah bagimu. Punya bahasa ditanya, ya Rasulullah kepulam laginya model ni ibadat ya Rasulullah, laginya dalam nepubuk iran padahal iran kan kana titel pengampunan daripada Allah, ya drone kan kagebi pengampunan oleh Allah Ta'ala, dan saya telah mengampuni Allah Ta'ala bagimu barang yang telah terdahulu daripada dosamu dan barang yang kemudian. Drone kaganyatakan oleh Allah Ta'ala mendapat pengampunan daripada dosa yang telah lalu dan dosa yang akan datang. Cuman pakan berat hat nepubut ibadat sampai bengkak kaki-kaki ni tadi, maka sabdanya gejawab oleh Rasulullah, maka adakah aku hamba yang syukur? Artinya bukankah aku ini supaya jadi hamba-hamba yang bersyukur, ya. Jadi semakin getepu bahwa Allah kagebi pengampunan kepada Nabi Muhammad, nyo semakin tiga laju-laju ibadat. Begitulah hamba-hamba yang pandai mensyukuri nikmat Allah. Kadang-kadang menyutanyo kata tepu lagi kan kakak hanali ibadat sebab karena label pengampunan padahal para rasul kan menan, ya kah. Dan adalah Nabi SAW sembahyang malam dan menangis. Ini makin karena pengampunan daripada Allah Ta'ala, kagak nyatakan pengampunan daripada Allah Ta'ala, semakin banyak salat malamnya dan semakin menangis dia. Hai kedro gila kaglah, teman tak menangis, kadang-kadang menangis kegedanya umat ataupun kedro gejetit, dan sabda ia nekeun oleh Rasulullah, bersabda ia ini sekaligus menjadi doa. Apa doanya ataupun apa ungkapannya? A'udzu bi afwika min iqabika wa biridhaka min sukhtika wa a'udzu bika minka la ahsa sana'an alaika anta kama asnaita ala nafsik. Ini kan doa zikir. Aku berlindung dengan ampun engkau daripada siksa engkau dan dengan ridha engkau daripada murka engkau. Lem berlindung dengan pengampunan ron ya Allah daripada siksaan ron, dan lem berlindung dengan sebab keridhaan ron ya Allah daripada murka ron, dan aku berlindung dengan dikau daripada engkau, tiada aku dapat menghinggakan kepujian atas engkau. Lem berlindung dengan ron ya Allah daripada kemurkaan ron, dan handapat lung pujo drone sebanyak-banyak pujo, ya, seperti barang yang memuji engkau atas diri engkau. Han sanggup lun memuji drone lagi drone ne pujo dro ke drone ya Allah, ya, nyan adalah zikir, nyan doa Rasulullah, sehingga nyan Rasulullah menghabiskan malam-malamnya dengan salat dan menangis dalam sujud-sujudnya. Ya, begitulah cara ibadah hamba-hamba yang mensyukuri nikmat Allah. Lagi urung-urung yang saleh kalian hana habis-habis berzikir, karena dia
di saat gaknya ruh berzikir, berarti itu kan suatu nikmat Allah. Nikmat Allah Ta'ala itu dituntut untuk mensyukuri. Olehnya berzikirlah sebagai ungkapan syukur. Olehnya kalau berzikirnya suatu nikmat yang lain, yang berzikirlah suatu ungkapan syukur, sehingga sambung-sambung untuk zikir. Begitulah cara mereka itu mensyukuri nikmat Allah. Kemudian nyan kabeh tentang Rasulullah, rupanya ada juga teguran Allah Ta'ala yang ditobat kembali kepada pengampunan Allah. Kemudian olehnya nyokan gebegah kisah-kisah hurung awai dum supaya tanya timoh takut tu dum mereka kiban taubat kepada Allah Ta'ala dengan satu dosa, satu kesalahan getegur habis-habisan oleh Allah Ta'ala. Kemudian bahwasanya segala sahabat yang sahabat dak sahabat-sahabat Nabi kemenantit. Kemudian tak utek kiban model sahabat tentu saja punya sahabat Nabi yang tegur Rasul untuk waktu getegur oleh Rasulullah, mereka itu langsung cepat-cepat bertobat. Kiban ini kejadian bahwasanya segala sahabat yang mereka itu sebaik-baik masa daripada sebaik-baik umat, yaitu para sahabat-sahabat Nabi adalah urung Yahudib dalam masa yang paling ged, dan umat yang paling jauh adalah umat yang udib masa sahabat. Angka sahabat Nabi adalah nyata daripada mereka itu suatu daripada bergurau-gurau, maka turun firman Allah sendiri berarti Allah sendiri yang tegur melalui nabinya. Sabah wate para sahabat bergurau-gurau, bersenda gurau, patah tempat bergurau walau pegah cetak ini kiban, sehingga awate goknya bergurau-gurau, maka turunlah ayat alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Tiadakah melembutkan bagi hati mereka itu yang percaya, mereka itu bahwa khusyuk hati mereka itu bagi menyebut zikrullah. Melembutkan, bukankah dapat melembutkan hati itu dengan berzikir kepada Allah? Jadi kamu dapat teguran. Jadi karena para sahabatnya bergurau, rumah hana gebegah pajan bergurau, apakah terlalu banyak bergurau, sehingga turun firman Allah Ta'ala sebagai teguran. Artinya kena pegah bek gaduh bergurau sabi-sabi. Nya bahasa kita nyo punya urang galak kuat kem bek gaduh kem sabi-sabi. Ingat ke kubu segaga. Kepu gaduh kem sabi-sabi, kepu gaduh pegah yahana perle sabi-sabi. Berzikir, karena berzikir itu dapat melembutkan hati. Nya teguran yo. Jadi ayatnya teguran kepada para sahabat yang mereka itu suka bergurau-gurau, ditegur oleh Allah Ta'ala melalui nabinya, disampaikan oleh Nabi Muhammad. Ini kan ayat teguran sih, karena mereka itu bergurau. Kemudian dihantarkan di dalam umat ini seperti keadaannya umat yang dikasihani akan hudud dan siasah yang amat besar dan adab, hingga berkata Yunus ibni Ubaidillah berkata, jangan kamu sentausakan daripada kerat tangan pada 5 dirham, sebaik-baik engkau sebaik-baik anggota daripadamu, bahwa ada esok hari disiksa akan dia. Kemudian dihantarkan di dalam umat ini seperti keadaannya umat yang dikasihani, dikasihani akan hudud, batasan-batasan dan siasah yang amat besar. Mana yang nak pegah? Sahabat yang bergurau-gurau langsung mendapat teguran daripada Allah. Waktu mendapat teguran daripada Allah kan benci bersalah ini. Hinan makna yang gucok adalah karena itu sayang Allah sehingga ditegur. Cuma yang perlu pegah, bacut menteng gepubut yang sia-sia kan mendapat teguran. Pulam yang dosa yang tak pubut danyo. Kemudian dihantarkan di dalam umat ini, arti dihantarkan di dalam umat ini kegetanyo umat Nabi Muhammad sedikit-sedikit kesalahan, sedikit-sedikit sia-sia tak pubutnya langsung ujung mendapat teguran daripada Allah. Karena apa kan getanyo umat yang dikasihani, nyo tanda sayang. Lagi getanyo natakalan monyo murid yang tak sayang ataupun anak yang tak sayang, yang berat kasih, nya bacut menteng kekurangan di pubut ji tak tegur ju. Tak tegur ju cuma monyo hana tak sayang, tentekah hana tak permun. Puyai pubuk juga hana tak permun. Tapi monyo tak sayang, bacut menteng ke pubuk kesalahan tetap ada teguran. Demi dia itu untuk menjadi baik. Meno ke Allah Taala ke getanyo, nyo ke umat ini, ke getanyo umat Muhammad. Angkanya baca-baca getegur oleh Allah.
Atau kena lagi dalam hadis ke pegah apabila katanya mencari harta dengan harta yang haram, maka Allah Ta'ala langsung ditegur, iaitu gupu susah hidup. Nah lagi berarti Allah Ta'ala sayang ke. Cuman awat tamita harta dengan cara yang haram, hana ditegur-tegur oleh Allah Ta'ala. Ini adalah kena pegat istidrak katanya. Kan suatu nikmat kerja oleh Allah. Tapi ate gepegat susah, hana tenang tu dengan hartanya. Nyan berarti teguran Allah. Gebi ke katanya. Yang mana si inau? Mereka itu para sahabat langsung ditegur oleh Allah. Yang kena pegat, bukankah umat ini kennya lagi nyan? Memang itu merupakan suatu teguran, berarti kita adalah umat yang dikasihani supaya tidak hudud ini melampaui batas. Kasabo oleh nyalam dan siasah yang amat besar untuk mengingat-ingat. Ada siasah yang amat besar. Siasah itu kan putakeun ada tipu daya yang dapat merusakkan, menggelincirkan, membinasakan. Ini siasah yang amat besar. Jadi pakan langsung bertegur. Yang pertama karena sayang ke. Yang kedua supaya tidak jatuh dalam bahaya yang paling besar. Ini siasah yang amat besar. Oleh nyalam adab untuk selalu mereka itu berada di atas jalan yang beradab. Makanya langsung ditegur supaya nggak gadah adab. Hingga berkata Yunus, sampai nekun le Yunus bin Ubaidillah berkata ia putra gekun. Sebab gekalan selalu mendapat teguran daripada Allah. Sahabat Nabi yang pubut kekeliruan, sedikit kesalahan, langsung ternayat mendapat teguran daripada Allah. Sampai-sampai nekun le Yunus bin Ubaidillah, jangan kamu sentausakan daripada karat tangan pada 5 dirham. Sebaik-baik anggota daripadamu, bahwa ada esok hari disiksa akan dia. Ya, mana yang kena pegang? Jangan kita merasa aman dengan sedikit saja yang dalam jaro getanyong, yang padahal jaro getanyonyo adalah seget-get anggota. Ya kan? Jaro kan salah satu daripada yang seget-get anggota. Dengan tangan ini bersedekah, dengan tangan menjabat Al-Quran, dengan tangan bersalaman, dengan tangan kita menunjuk tatunjuk waktu dalam salat. Pokoknya jaronya kan anggota yang paling get, tetapi anggota yang paling get sendiri sangat banyak siksaan tinggal Allah Ta'ala. Karena apa kan? Karena ngenjaro juga tacok ada yang hana halia ke ngenjaro. Maka jangan merasa sentosa, baik merasa aman walaupun dengan 5 dirham. Nya gede pegah bedit angkat tanya Allah tabiu pi pun daleh tacok aju. Hanya gede pegah. Jadi ahwate ge pegah mono rupanya harus berhati-hati katanya. Jangan merasa aman. Hanya mantengna hubungan ngebunuh liket genak nyatakan bahwa tanya selalu berada dalam teguran Allah, tanya selalu berada dalam batasan hukum Allah. Jangan melampaui batas. Tanya selalu awasi supaya selalu berada di atas yang baik, yang benar. Yang kejut salah sabah daripada Allah sayang ke gedanya umat Muhammad gepelahi ba akhir zaman supaya usia tanya pendek-pendek wate usia tanya tuet atau jika nak ia gebi kepada umat Nabi Muhammad padik-padik perkara yang hana gebi kepada umat yang awal usia tanya tuet ke begah pakan gebi usia tanya tuet supaya baik letak dosa yang tapikul tabah menghadap Allah kata boh olehnya udep tu ba akhir zaman agar supaya tidak terlalu lama menanti di alam kubur. Ini adalah salah satu daripada bentuk sayang Allah. Ya, lagi hina dalam gubegah. Ya, yaitu baik getanya merasa aman daripada sedikit saja yang dalam jaro getanya apabila tanya tahan hali. Temannya sedikit ini lagi ke 5 dirhamnya nah mestinya dia popular elom. Yang kena pegah. Jadi jangan melampaui batas dan jangan kita merasa aman dengan bacut manteng yang keluar dari tangan kita walaupun 5 dirham. Padahal tangan itu sebaik-baik anggota daripada kitanya. Perlu diingat esok hari yaitu akan disiksa tangan tersebut. Walaupun kedai jaronya padahal salah sabah daripada anggota yang cukup ged. Karena ngenjaro kok leh pupuk kebaikan. Tacok baje, tatum aurat, tatung ismayang. Pokoknya cukup leh jaronya berfungsi untuk membantu tanya untuk kebaikan. Kan kok jai but tak pupuk ngenjaro. Ya, jai yang ngenjaro yang tak pupuk daripada kaki. Ya kan? Kan jai ngenjaro yang dah puput gaki kan untuk jak sagai ji menyo ngenjaro dak tengah taduk kahna perlejak aji tengah taduk talab Al-Quran talab kitab tabuh musabah mana-manalah berjabat tangan kahna mesti jak ji tengah tadeng. Jadi makanya geken jaronya sebaik-baik daripada anggota kendati pun demikian sangat berat siksaan tinggal dihisap maksud ji
Makanya jangan merasa aman walaupun sedikit dalam jaro tanya, yaitu dirham yang tidak halal ya. Maka kami mohonkan akan Allah Tuhan yang kasih sayang lagi karim getanyo melake ba Allah Ta'ala. Allah tidro Tuhan yang sangat kasih sayang lagi sangat mulia, karim mulia, putra talake ba Allah, bahwa dimuamalah dengan kita semata-mata karunia-Nya, yaitu semoga oleh Allah Ta'ala ge muamalah ge pekerja getanyonyo adalah dengan pekerjaan yang ged supaya ruh tak kerja yang ged beramal, mana kerja beramal yang ged, bahwasanya ia Allah Arhamur Rahimin. Allah itulah yang Arhamur Rahimin ya. Nyo baru abih tentang khauf ya, nyo kabeh khauf ya. Tahide geba kisah-kisah dum supaya getanyo mangat putakeun menjadi terjadikan sebagai contoh kiban keteguran Allah yang sangat keras terhadap hamba-hamba Allah yang saleh. Pulom yang getanyo di saat salah hati huronyo kadang-kadang hana tegur oleh Allah Ta'ala, nyo bet anggap Allah kasayang ge. Padahal kadang-kadang gebiarkan getanyo untuk gepubrat azab kan paling ngeri. Atai liket juga kan pernah cerita ada seorang nabi mah nak berah nama yang salah dalam berdoa kepada Allah Ta'ala, ditegur oleh Allah Ta'ala dengan ancaman yang keras. Sengkira gata taulang tiga doa lagi nyan, maka gata akan aku cabut pangkat kenabian daripada tubuhmu, daripada bahumu, dan aku jadikan kamu sebagai manusia yang paling hina daripada makhluk yang paling hina. Tapi lagi yang gak ancam ya Allah. Sebab dalam rangkaian doa gaknyan, doa memprotes Allah. Makanya hanjut tanya watai tamu doa memprotes. Gaknyan gelake sesuatu ada mujid baik lagi nyan gejuk oleh Allah. Menang. Ada masjid baik lagi nyan, sehingga Allah akan tegur, apakah kamu ingin merubah apa yang ada dalam ilmuku? Apakah kamu ingin mengatur sebagaimana yang tidak pernah aku atur? Kan mendapat teguran itu. Maka ditanya dalam berdoa kan tidak boleh mengatur Allah. Kan hanjit talake beraman, talake bersenang, talake bermakmur, mudah rezeki kan hanjit. Tapi bak cara melake menyomato Allah, nyubengih ke Allah. Watai gebigasin, ya Allah, pakon nabi masalah-masalah dalam kehidupan lu, pakon nabi gasin hana cocok jadi gasin yang bak tanya jadi baik menan. Watai ka sakit, ya Allah pakon nabi sakit, baik tak tanya yang bak Allah pakon nabi sakit, menyobit tika sakit melakai bak Allah, ya Allah nabi ubat, nabi pulih tekedi hana nabi pulih nabi baik sabar, baik datang yang pakon gak bisa sakit, jadi menyotanya yang pakon memprotes Allah Ta'ala bengih ke ya, merasa berarti seolah-olah hana cocok pemberian Allah Ta'ala. Nyan menan mentang cara gemu doa li para nabi, nyan kamu dapat teguran ge ancam li Allah Ta'ala ge cabut pangkat kenabian. Domai gedanya uronyo sit parah-parah lam. Alih kadang-kadang lam doa salah cara berdoa, juga perbuatan gedanya lu salah. Ya, nyo kehino guyu khauf guyu takut. Guyu buya tu. Nyan tentang kisah-kisah tentang ayat dan tentang hadis masalah khauf. Dan adapun hadis raja, tak baca tu. Adapun hadis yang menyatakan tentang raja, maka yaitu mengkhabar ia akan rahman Allah Ta'ala yang luas dan tiada jarhud kibam tulis harjun yaitu tiada dosa padanya. Jadi rajanya makna mengkhabar gepegah tentang luah rahmat Allah Ta'ala dan tiada memberi mudarat dosa. Supaya tanya baik dalam putus asa wate kajai tak dosa kah gebi berlarut dalam khauf. Sebab bahaya itu apabila khauf sabi-sabi kadang-kadang jatuh dalam putus asa, sehingga geyu pekumang ati getanyo dengan geyu ingat betapa luasnya sayang Allah, yang apabila sayang Allah Ta'ala itu dibentangkan maka melebihi daripada marah Allah. Teman menyo getanyo nyo uronyo titakalan kehidupan getanyo kan bela raja tanyo bela khauf. Sebab ini kena gepegah tah yang paling afdal bagi saudara urang, apakah mempraktekkan raja ataupun mempraktekkan khauf, ataupun kedua-duanya atau salah satunya, yang tergantung urang. Menyogoknya kat terlalu khauf nyogu imbangi bela raja, menyogoknya sabi-sabi dalam raja dan sabi-sabi dalam senang, dalam tenang, dalam nikmat yang bela khauf, menyogoknya sabi-sabi dalam susah ngabai putus asa giyu raja sampai lagi nyan.
monyo tanyo uronyo monyo ta peraja ro tu sabi-sabi ta sedikitkan khauf ta takut bahaya ante ta bahaya mengabaikan menganggap dosanya hana masalah kaparah ante. Makanya kadang-kadang bela khauf ta banding pada raja. Hai raja benasid kan rajanya kan penuh harap, mengharap surga Allah, mengharap pengampunan Allah, mengingat yang bahwa walaupun kita berdosa Allah mantang tetap diterima kan sampai menan sebab orang menyuka putus asa kagada hendak khauf raja ke karena khauf sabi-sabi, karena takut sabi-sabi sehingga dapat menghantarkan dalam putus asa. Makanya awak takut guyu imbangi dengan raja. Artinya menonyo contoh mendadak begah lagi getanyo masa lalu getanyo cukup rusak, cukup relah ke masa lalu tu. Di saat masa lalu getanyo karelah di no usia ka 50 ka 60 menganggap laju yang bahwa sang hang getung tuli oleh Allah Taala sehingga menan kepikiran sampai frustasi dengan pikirannya nyan makin ya laju nya hang gebi berlarut dalam khauf imbangi ju dengan raja sebab menyokong sampai dah putus asa hanta taubat le ni si karela tu si kajaminan ju ason neraka hang getung tuli oleh Allah Taala nyu kakon ju lagi nyan sampai kelebut tanya hanta puput le taat sebab tak anggap baju tayu karela hang getung lila Allah. Padahal giu khauf, kibang giu khauf sebesar apapun dosa yang kita kerjakan mudah bagi Allah untuk menghilangkan dosa tersebut. Karena boleh jadi rahmat Allah ke kitanya lebih luas daripada marah Allah yang gue ingat. Walaupun kitanya banyak dosa ke deh. Nyo ke guyu benar raja. Oleh nyalam walaupun kehidupan kitanya cukup berat karela dari jinau likut, tapi untuk jinau ke kehidupan kitanya gola merusak. Sehingga timoh tek raja penuh harap ba Allah Taala supaya Allah Taala gak ampuni kita nyau nyamanan. Jadi makanya tergantung urengan, tergantung siapa dia. Apabila orang yang memang susah dalam kehidupannya baik timoh baik jut ke sampai khauf hanya diimbangi dengan raja. Lagi orang gagal sabi kan pupu yang gebuka usaha gagal lah gejak yang hana terima gagal padahal anak bro akhlak ke gagal nya menyata takut lom nya kaparah juju jadi baik tak takut katanya tak penggemar ke kau yang putus semangat ke tak putus semangat ke nya adalah tak puas kembali dengan raja. Dan siapa yang mengetahui akan sehingga-hingga dan siapa yang dapat membaikkan sifatnya kebaikannya maka bahwasanya yang menafikan kafir 70 tahun dengan iman sesaat seperti firman Allah. Jadi hino gede pegah ke geyu raja itu yang ke geyu mengkhabarkan akan rahmat, memberitahu tentang rahmat Allah itu sangat luas datat. Dan siapa yang mengetahui akan sehingga-hingganya atau siapa yang dapat membaikkan sifat kebaikannya maka bahwasanya gede pegah mono tidak ada yang mengetahui penghabisan daripada kehidupan katanya. Hana so yang tepu sifat yang baik katanya boleh jadi dengan taubat dengan iman sesaat dapat menghilangkan kekafiran yang 70 tahun kan jut ije hidup dalam keadaan kafir teman jino mu dina 70 tahun kau moy ate tamang Islam pun dah begah nyu baik le haji tamang Islam le karena pakat hana gedung le Allah Taala ane na menan tapi kiban si tak peraja Allah Taala mentang gedung masuklah Islam le tamang Islam ji mati laju asal syurga jadi nan kala sebab menyuntimuh raja walaupun usia akan lanjut gede tetap egonya akan masuk Islam dan akan baik ke nyambah. Jadi boleh jadian angka dengan iman yang sesaah bono dapat menafikan menghilangkan kekafiran yang na 70 tahun bono likut nyu kehino pentingnya rajaan kala baik danyo bangka usia nyu ka 80 tahun ka usia tu nyu hang gedung tuli dak ibadat nyu ka serba salahnya nyu bak surah huro ka asa kai ni lu mentauronya sapu kan le tapubut jadi mentadang tak nonton but cukup jai jadi baik nonton pubut ju bebe jeut ampula en asai tapubut empat macam kabeh dia kai lu mentauro kabeh nak empat macam dalam pubut mai tanya uronyo wate kalau tak ini lu mentauro jai tak but yang tak anggap hasi tapubut mahana tak pubut sabah kelebut arugau nyambatnyo mono saya kena pegah walaupun katelat-telat gede hili getanyo hai ka lanjut de gede nyan ingatlah manteng Allah Taala gebukakan pintu rahmat berarti hidan timoh raja sebab kena gebegah apabila dalam kehidupan tanyo cuma lehega segala lonceng kematian gekelnya na kekli apabila usia serororung katruk 40 tahun nyu ka gekek lonceng kematian 3
Apabila umur kali 50 tahun nya kagak segetuk lonceng kematian. Menyukatuk 60 tahun nya kagak segetuk lonceng kematian. Apabila lewat 60 tahun anak kek le tinggal press undangan mati. Ya lagi ana. Teman di naton tak kira juga tu. Puka 3 kagak kek, puka 2. Wah nak kek le nya kahan tak pegah pilih kadangnya. Hanya terserah tanya lah tak umur tu. Cuma rata-rata nya sama tak 3 kana nya. 3 tapo kana yan. Kadang tak lebih nang kal hego nak kek le yang tinggal press tu. Nyo tapi yang perletan nak pegah walaupun lehega kalau lonceng kematian ke getanyo baik anggap hana terbuka rahmat Allah masih terbuka lebar bagi siapa yang mau bertobat. Ya, lagi firman Allah dalam Al-Qur'an gekeun Allah dalam Al-Qur'an qul lil ladzina kafaru yantahu yaghfir lahum ma qad salaf. Kata bagi mereka itu, katakan olehmu hai Muhammad bagi mereka itu tentu saja umatmu yang kafir ya, mereka itu bagi orang-orang kafir juga ya, jika disudahi mereka itu yakni dengan Islam yang diampunkan bagi mereka itu akan barang yang terdahulu. Pegah siat hai Muhammad bak manusia yang kafir munyo awaknya itim iman ubina dosa yang telah lalu semuanya diampuni. Yang kalanya ke ayat raja ayo gui paharap baiknya pi anggapan awaknya awak kafirnya di saat mereka itu telah mengenal Islam dalam usia yang sangat lanjut, mereka itu tidak mau lagi beriman baiknya laginya karena tidak ada istilah manusia rusak seluruhnya hana sampai mati tanya rusak hana sabak tanya golong tak depu rusak hana rusak kada uke. Sabak kehidupan katanya golong tercemar untuk uke nya perlu diingat sebanyak apapun usia katanya ulikat boleh jadi karusak tu tapi uke golong. Makanya hang bicara urung bertobat karena nyo alasan sebenarnya. UBE bro manusia dan usianya adalah sangat mendekati kepada ajal tetap untuk ke depan hanjit akan bro. Karena kalau terjadi lagi kita nyo dak kentu akan tahu dek bentuk hanjit akan bro. Sampai memang kalau terlalui walaupun kedeh dari jino ulikat cukup bro teka. Boleh jadi bro tetapi uke golom. Makanya orang yang mau bertobat apabila mereka itu betul-betul bertobat tidak boleh diungkit-ungkit kesalahan yang pernah mereka kerjakan sampai ke enggak ancam kan si barang kasau manteng diungkit-ungkit ipegah-pegah tentang dosa yang pernah dipubut pada haji kagak paampun oleh Allah Taala nyan hang gepumate le urung ungkit-ungkit nyan melainkan geperasa lagi dosa yang pernah dipubut oleh siji tanya urung bakung jamun menanjudakeun penzina jamun pemabuk jamun urangnya kebit-kebit tak taubat dan hana tersentuh le bu nyan cukup benci itu. Teman gop ingin menjatuhkan getanya uronyo ipegah tek masa lalu getanya yang rusak kan ke cara udip getanya uronyo yang kagak ipegah masa lalu tanyo yang rusaknya cukup berat dosa urung pegah haji hangga pemate urung jahilai Allah Taala melainkan geperasa urungnya nilai dengan dosa yang pernah kita lakukan yang ungkit-ungkit le kesalahan gop karena gop mana bro sabi kepada Allah boleh jadi mereka itu telah bertobat. Makanya ada ayat-ayat raja pulang lom kembali kepada Allah Taala lom mereka nyokonyo gepegah le Allah wahai pegah hai Muhammad siat ba urung kafirnya awaknya menyoi tamang Islam ubina kesalahan masa lalu ji jamun nyan mandum long ampuni dan tiada engkau lihat pekerjaan sihir bagi Fir'aun yang datang mereka itu berperang akan Allah puhana takalan hai Muhammad acikalan awak penyihir Fir'aun artinya acikalan tukang-tukang sihir Fir'aun awaknya kan udip dalam kekafiran oleh mereka itu menjadi tukang-tukang sihir lah. Mereka itu adalah orang-orang yang menyatakan berperang dengan Allah tapi di saat datang Musa menyampaikan agama Allah dan mereka tukang-tukang sihir beriman maka mereka itu menjadi ahli-ahli surga mereka itu menjadi orang-orang yang good dalam pandangan Allah ini yang kena pegah. Makanya menyo memang kata taubat urung kafir taubatnya dengan Islam urung pubut dosa taubatnya dengan kembali tidak lagi melakukan dosanya maka mereka itu telah baik dan bersumpah mereka itu dengan kebenaran seterunya barang yang ada ia melainkan melihat mereka itu dan bersumpah mereka itu dengan kebenaran seterunya barang yang ada bahwa melihat mereka itu tukang sihirnya bata cerita dalam Quran kai musumpah dengan benar Musa setru Musa ada tukang sihirnya pun ini kamu musuh dengan Nabi Musa tukang sihir Fir'aun belah Fir'aun kamu musuh ke Nabi Musa cuman duda-duda watedeh mukjizat Nabi Musa ijih musumpah yang bawa benar rupanya Nabi Musa sebagai Rasul ada kan lagi cerita dalam Quran
Watai Nabi Musa melepaskan tongkatnya jadi ular yang sangat besar, yang habis mandum-mandum ditelan ular-ular tukang sihirnya. Nyan awaknya dudai bersumpah demi Allah yang bahwa benar ini suatu mukjizat yang datang daripada Allah Taala. Sehingga dengan serta merta awak-awak tukang sihirnya langsung beriman ke Nabi Musa. Kan cukup bengai Fir'aun, diancam oleh Fir'aun lom. Karena golom nasi izin Fir'aun, awaknya kayak beriman aja ke Nabi Musa. Awaknya bandu hikalan kebenaran itu punya mukjizatnya. Yang kan sihir yang tungkatnya, sebabnya itu pu droi tukang sihir. Watai dihikalan yang berbeda dari awaknya, itu pu yang bawa itu bukan sihir. Langsung jui miman hinanan. Ya, karena kisahnya nagi cerita dalam Quran. Nyokonyo dan bersumpah mereka itu tukang-tukang sihir dengan kebenaran seterunya musuh yaitu Musa. Sebab Musanya ke musuh hilepon. Ya, imu sumpah dengan kebenarannya barang yang ada melihat mereka itu, melainkan barang yang ada ia melainkan bahwa melihat mereka itu yang ke watai kalen hana lain dirempak kebenaran melainkan watai kalen benar yang dibawa oleh Nabi Musa, sehingga mereka itu langsung maju beriman. Dan tanda menunjukkan kebenaran Musa alaihi salam, maka mengetahui mereka itu akan hak, maka berkata mereka itu yang menteng sambungan saya. Jadi menunjukkan kebenaran Nabi Musa watai duh awaknya bahwa lagenyan yang menampakkan bak Nabi Musa oleh Allah Ta'ala dihaju betul Nabi Musa nya, sehingga ikut naju lewatnya amanna bi Rabbi Harun wa Musa, kami beriman dengan Tuhan Harun dan Tuhan Musa, dan tiada menyebut mereka itu bahwasanya lebih mereka itu atas amalnya. Nah, tiada menyebut mereka itu bahwasanya lebih mereka itu atas amalnya. Jadi yang kena pegah awaknya kan hana gepegah karena saleh tak sehingga agak hana cuma beriman kan. Dengan sebab beriman terhapus kekafiran mereka itu. Kanyan sakai sehingga God ya julian. Kemudian tili olehmu beberapa kali diulang-ulang menyebut akan mereka itu. Coba kita perhatikan dalam Al-Quran, geulang-ulang lom le Allah Taala, gesebut-sebut lom le Allah Taala tentang mereka. Dan makna memuji di dalam kitabnya yang aziz. Dan beberapa dosa besar dan kecil diampunkan bagi mereka itu dengan iman sesaat. Gepujo awaknya karena diberiman. Dalam kitabnya yang aziz, kitab aziz maksudnya kitab yang agung yaitu Al-Quran. Dan cukuplah dosa-dosa yang dikerjakan apakah kecil ataupun besar, semuanya diampuni oleh Allah karena beriman sesaat. Makanya kan pernah tak pegah boleh jadi dengan taubat tanya sungguh-sungguh kepada Allah Ta'ala, sungguh-sungguh tak taubat. Dosa yang pernah menumpuk-numpuk tak pebut mudah untuk duruh kan. Makanya kesempatan bagi taubat, untuk taubat bagi tanya le bulannya Ramadan juzuk yang akhir kan. Tetapi satu lahzah, makna satu lahzah, makna tetapi bahkan titiat tatat irempak meiman. Yang tetap fit iman yang sesaat itu selahzah tersebut dapat menggugurkan dosa-dosa yang telah lalu. Tetapi betapa dijadikan mereka itu kepala syuhada loh, man. Jadi tukang-tukang sihir Fir'aun awaknya irempak meiman, orang yang gepejuk ke syuhada awaknya. Tukang ahli-ahli syuhada kepala loh. Jik kepada urung-urung hebat, urung hayu, urung saleh. Tatkala berkata-kata mereka itu, di saat mereka itu menyatakan al-ana amanna, sekarang kami beriman. Makna al-ana, sekarang kami beriman. Dengan siddiq hati, dengan kebenaran hati. Betapa diterimanya. Artinya kiban yang getuang oleh Allah Ta'ala, kiban yang diperintah oleh Allah Ta'ala untuk beriman, kamu beriman dengan sungguh-sungguh, dengan kebenaran hati. Dan dihilangkan bagi mereka itu sekalian dosa yang telah mendahulukan dia. Seluruh dosa mereka itu telah dihilangkan, kemudian maka betapa dijadikan mereka itu kepala syuhada tinggal di dalam surga selama-lamanya. Mereka itu menjadi pemimpin-pemimpin hebat tinggal dalam surga kepada Allah. Nyu karena mereka itu beriman. Ya, nyamban. Nyu kaji eno menteng, maka inilah. Jadi sebagai untuk ngat ingat getanyo, ngat timoh sifat raja bak getanyo. Yaitu baik getanyo jatuh dalam putus asa, ingatlah yang bahwa sebrok apapun getanyo mantang getung oleh Allah selama getanyo mau bertobat kepada Allah Ta'ala. Ubi bro tejut nyampe patah semangat. Coba kita telusuri jalan-jalan taubat, insyaallah Allah Ta'ala geterima gitu. Kajet dah. Coba nak perletanyo jet. Ya. Ya.
Ya. Nah, pertanyaan apakah sembahyang kita yang kedua pada saat kita yang bekerja hari-hari Pak Muda Rabbi selalu biahan pemilu pikiran kalau wujud loh ketuk anu ni dan Ya. yang ketiga pada saat kita melihat yang cara jenazah maksud Pak Guru yang dia biahan pemilu dia jadi apakah itu satu pikiran jawaban dari Good, terima kasih. Kita semayang tiga nak khusyuk, tiga nak khusyuk. Semayang kita nyu dit ukuran khusyuk yang kedit nang lebih fahla Allah getung. Semayang pertama ile besar, ya kan? Pertama besar. Wate kasah semayang tanyo nasib sip syarat sip rukun oleh yang tanyo lam nak khusyuk tergetung lah Allah Taala dan lebih fahla. Sebab ji penolak ibadah kita nyu untuk kondret diri ibadah itu sendiri perkara lain. Karena kadang kejahatan kita nyu dapat menghancurkan ibadah kita nyu, tapi segi diri ibadahnya ibadah yang kasar dan memang na khusyuk tu walaupun lam celah-celah ji nyan getung insyaallah getung oleh Allah Taala. Baik apakah juga getung, baik apakah laginya. Yang pertama, yang kedua, tanyo dalam putakeun dalam pekerjaan kita nyu galau sabi, hanapah sabi biasa ji gepeget pikiran tanyo hanapah oleh Allah Taala karena tanyo jauh daripada taat. Dalam usaha getanyo wate sibuk ngurusan dunia, getanyo lupa memikirkan urusan akhirat. Olehnya getanyo sangat-sangat berpegang kepada asbab. Makna berpegang kepada asbab seolah-olah sebab yang paling raya kan Allah Taala ciptakan sebab. Nyo kehino timoh galau. Yang sebenarnya ini perlu diketahui, urang beriman itu tidak ada istilah kata-kata galau. Karena pengaduan tanyo kepada Allah Taala, nyo mengadu kepada Allah, zikir kepada Allah, ingat kepada Allah Taala, nya galau-galau gaduh. Jadi pakan galau sabi yang kedua tak zikir pehtakun. Karena lupa mengingat Allah, gaduh tingat kepada keken Allah, makanya pikiran galau, kagalau bengah, kagalau cauro, kagalau sabi galau koknya. Karena lupa mengingat Allah. Orang yang selalu berzikir kepada Allah tidak ada istilah galau. Ka siapa tu pusatnya gelai. Tajak bak kubunya betul. Tajak bak kubur memang gue tafakur. Gue tafakur gue ingat. Sehingga tanya menjadi ya tu. Tu teman wate ya nyan be agak jut ada jut ya nyan ya yang membuat semangat tanya untuk taat kepada Allah Taala. God memang gue cok itibarnya. Memang biar tu. Baik batat hati tu. Ka. Ya. Nya berarti masalah cegah kemungkaran. Cegah kemungkarannya ji tak tegedi tanyo tak cegah wajib tegah. Man dosa-dosa tanyo tak tegedi hae. Singkira tanyo wate tak cegah ji nyo raya but uke dah kena ju membinasakan tanyo ataupun macam-macam lah. Nyan lah mati mentang benci tu. Man dosa tu sehingga wate rakyat getuntutnya. Pakan hana tegurnya menjadi dosa. Yang berhak ialah untuk tegur. Urang yang na jabatan berhak untuk tegur ngan buat. Nya tegur ngan buat nya lang kampung tanyo urang tuha yang na lang kampung. Hana tak bekas roro karena urang tuha lang kampung jayan. Ajai urang tuha yang lang kampung. Kan tuha umum, tuha jabatan lang kampung. Nya wajib tegur masyarakat ge. Atai kalen nyan pakan dina agam ka roro malam rumahnya getegur secara get-get. Pegah. Hanji yakeun le masyarakat purusan ro ne pegah murusan karena ron tinggal ini. Peh kemenan. Jadi munyohana ka dosa tu. Nyamban wajib tegur. Cuman wate tanyo rakyat biasa cara tegur ji ngan tak pegah secara get hana mampu tidak pegah ka kebati mentang. Munyohana menan mukumat sehingga dengan Allah Taala apakah hendak tertegur. Nyamban. Ka wallahu a'lam bissawab. Sallallahu ala Muhammad